Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ayo semua. Islam, Bu. Semua. Bu. Islam. Oh ya, Islam. Ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ibu tidak hanya membawa kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam praktikumnya, ada yang mau Ibu tanyakan dulu, ya, tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang perhitungan dari sel volta itu. Karena apa? Itu nanti ada hubungannya dengan apa yang kalian praktikumkan hari ini. Jadi harus dasar itu dulu harus bisa, ya. Ya, dari soal ini siapa yang bisa menyelesaikannya? Siapa? Ada yang bisa? Isti. Ya, silakan Isti. Hasilnya 1,10 volt. Isti bisa dijelaskan sedikit Isti? Saya menggunakan rumus ini, N0 sel sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Dan 0,34 adalah katoda, sehingga 0,76 adalah anoda. Kenapa? Karena harga N0 sel Cu lebih banyak daripada harga N0 sel Zn. Sehingga saya masukkan dalam rumus 0,34 dikurangin 0,76 sama dengan 0,34 ditambah 0,76, dan dapatlah beda potensialnya adalah 1,10 volt. Ya. Terima kasih ya kepada Isti. Ya. Selanjutnya masih berhubungan dengan materi sebelumnya, ya. Di situ ada bagaimana cara mengetahui apakah notasi sel dari itu Cu menjadi Cu12, Zn12 menjadi Zn itu berlangsung spontan atau tidak. Siapa yang bisa menjelaskannya? Silakan. Nanti Ibu kasih nilai seperti ya, Dewi Nawang ya. Silakan Dewi Nawang. Jadi ya di sini saya akan menjelaskan berdasarkan aturan penulisan notasi sel yang di sebelah kiri ini adalah anoda. Dan yang di sebelah kanan ini adalah anoda. Jika nilai dari katoda ini lebih besar daripada anoda, maka dapat dipastikan bahwa reaksi ini tidak spontan. Jadi reaksi itu spontan atau tidak? Tidak spontan. Ya betul sekali ya, reaksi itu tidak spontan karena nilai Zn itu lebih kecil daripada Cu. Terima kasih ya kepada Ibu Mama. Ya. Ibu mau bertanya dulu. Kenapa jam-jam di kelas kita ini bisa bergerak ya, sehingga kita jadinya tahu, oh sekarang jam berapa, sekarang jam berapa. Itu karena jam-jamnya bergerak ya. Ada yang tahu kenapa jam-jam itu bisa bergerak? Karena ada. Jadi hari ini kita akan praktikum tentang sel volta, yang mana ini ada hubungannya dengan apa namanya baterai tadi ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran POE. Jadi di situ nanti ada prediksi, observe, dan explain ya. Siswa dapat merancang sel volta menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar dengan rasa tanggung jawab, disiplin, serta siswa dapat mempresentasikan hasil praktikumnya dengan penuh keaktifan dan komunikatif. Ya, dari situ nanti kalian tahu, oh berarti nanti sampai akhirnya kalian mempresentasikan tuh hasil dari praktikum kalian hari ini ya. Nah, untuk videonya sebenarnya ini sudah Ibu bagikan ya di apa namanya di Classroom ya, sudah Ibu bagikan pada LKPD. Itu kan ada linknya ya, link dari percobaan tentang sel volta. Nah, di situ membuat baterai jeruk. Oh berarti kita bisa tadi apa namanya membuat baterai katanya. Dari di sini dia menggunakan adalah jeruk lemon ya. Nah di sini bisa kalian lihat, dan tonton ini di rumah sudah.
Nah, kalian diprediksi ini memperkirakan dulu anodanya yang mana. Kalian nanti akan option, artinya akan mengobservasi ya. Nah, di sini yang akan kalian lakukan praktikum nanti. Tinggal kalian isi berdasarkan yang kalian lakukan nanti ya. Jadi nanti ibu kasih waktu kalian untuk mengisi dari observasi dari prediksi kalian. Harusnya prediksi itu karena sudah dibagikan data PD-nya mulai diisi itu ya. Jadi sebelum kalian masuk itu sudah boleh diisi. Nah, selanjutnya explain. Artinya kalian kan tadi sudah punya tuh prediksinya seperti ini. Kasih pengamatan kalian bandingkan antara prediksi dan hasil pengamatan. Nah, di situ beri nanti penjelasan. Ya. Nah, yang mana di bagian ini nanti sampai dengan mempresentasikan ya. Silakan kalian rangkai sesuai dengan ya. KPD-nya boleh diisi ya. KPD-nya boleh diisi. Ya, sesuai dengan prediksinya juga sudah diisi ya. Ya, silakan kalian lakukan prediksinya dan boleh dicatat di situ ya. Ada beberapa orang yang prediksinya kan sudah ini, sudah kalian lakukan ya. Ya, ibu kasih kalian waktu. Kita tadi mulainya adalah 10.15 ya. Nah, sekarang itu setengah 11. Jadi sekitar 20 menit ya. Itu sudah selesai kalian. Ini kalian sudah punya waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ini nanti ya. Ya, kalian coba lihat di situ berapa. Nah, lihat cara membaca multitesternya seperti apa. Itu berapa skalanya satu ini. Harus bisa ya. Lihat. Itu berapa? Berapa? Berapa itu? Berapa itu? 2, itu berapa itunya? Skalanya. 2,2 ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, kita hentikan kegiatan praktikumnya, kita fokus ke presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Perkiraan kalian apakah lampu akan menyala apabila buah lemon dan elektroda yang digunakan untuk percobaan kita ganti yang lain? Ya, lampu akan menyala. Menurut pemahaman kami, ada banyak bahan selain lemon dan elektroda yang digunakan dalam video untuk dijadikan rangkaian sel volta. 4. Timun, paku, dan seng. Anodanya seng atau ZN dan katodanya Se atau besi. Menurut kami lampu tidak akan menyala. Beda potensialnya 0,32 volt. Berdasarkan praktikum, benar anodanya sebagai ZN sebagai anoda dan Cu sebagai katoda. Silakan dulu untuk kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Terima kasih atas presentasi kalian ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkaian melakukan percobaan. Setelah kami melakukan percobaan perbandingan antara prediksi dengan hasil percobaan. Ya, prediksinya seperti apa? Hasil percobaannya seperti apa? Apakah lampu akan menyala apabila buah kentang dan elektroda yang digunakan untuk percobaan kita ganti dengan yang lain? Menyala. Prediksinya menyala, hasil pengamatannya menyala. Penjelasannya, lampu tetap menyala karena yang mempengaruhi nyala lampu. Apakah ada pertanyaan? Ada tidak yang ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut prediksi kalian, senyawa apa yang paling besar beda potensialnya? Terus di pengamatan itu senyawa apa lagi yang paling besar? Apakah sama antara prediksi dan praktek itu? Apa yang paling beda besar, beda potensialnya? Pengamatan nyawa dan prediksinya beda. Di prediksi kami yang paling besar ialah aluminium dan tembaga, dan di praktikum aluminium dan tembaga juga. Berarti sama. Ya sama. Berarti antara praktikum dengan presentasi apa praktikum dengan prediksinya sama ya? Ya kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Catat terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil praktikum dan juga hasil diskusinya. Pada kelompok 4 kita beri tepuk tangan dulu. Nih data yang diberikan. Jadi langsung aja kalian jawab ya. Perhatikan datanya. Itu datanya. Tidak usah ditulis, langsung kalian jawab. Jika FE kita hubungkan ke katoda, FE dulu di sini. Berarti kan sebagai katoda atau anoda dia? Katoda. Katoda. Bisa dijelaskan? Apa? Ajis ya? Oh, ya. Katakanlah itu katoda FE-nya. Kenapa FE-nya sebagai katoda? Ya, silakan. Harusnya ya silakan. Harusnya lebih besar. Jadi FE sebagai katoda maka dia memiliki harga lebih besar. Dia harganya min gitu ya. Nah, jadi yang sebagai katodanya FE dia dihubungkan ke FE-nya dihubungkan ke katoda. Oh berarti itu nanti reaksinya adalah spontan. Nah, harganya lebih besar. Hati dengan tanda min. Ingat kalau min itu min 0,44 dengan min 0,76 itu lebih besar yang mana? Min 0,44 ya, bukan 0,76. Ya jadi seperti itu. Ya. Nah, untuk materi kita hari ini mengakhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Nah, untuk minggu depan kita masuk materi baru yaitu tentang policy. Jadi kalian baca dulu tentang policy ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita mulai di jam terakhir, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu minta coba mengelola lagi, kamu pimpin berdoanya dulu ya. Mengakhiri pelajaran lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita